Syarat monetisasi YouTube 2024. Nah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haryanto. Untuk kalian yang baru bergabung di Info Kabar Jambi, jangan lupa di subscribe. Nah di video kali ini saya akan kembali ngebahas tentang YouTube ya, karena sepertinya banyak yang menyukai konten-konten seperti ini, dan saya akan coba jabarkan ke teman-teman semua syarat monetisasi YouTube 2024. Saya sudah tulis di sini teman-teman, rangkuman apa saja yang akan saya bahas. Insya Allah ini akan lebih tertata. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan. Monetisasi YouTube pada tahun 2024 masih mengikuti beberapa syarat utama yang harus dipenuhi. Ya, oleh kreator konten berikut adalah syarat tersebut. Nah, kita mulai dari yang pertama, itu jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan itu subscriber teman-teman itu harus mencapai 1000 subscriber minimal. Kalau zaman dulu sih itu sekitar 5.000 subscriber. Nah, jadi teman-teman harus berupaya mencari atau mendapatkan subscriber dengan minimal jumlah 1000 subscriber. Itu sangat gampang teman-teman. Kemudian jam tonton publik yang kedua ya. Nah, yang kedua ini agak susah didapat. Itu kembali lagi ke kalian semua, apakah kalian bisa atau mampu untuk membuat konten yang menarik minat penonton. Channel YouTube harus memiliki minimal 1000 pelanggan. Yang pertama, yang kedua, channel YouTube harus memiliki setidaknya 4000 jam tonton publik dalam 12 bulan terakhir. Berarti dalam 1 tahun, teman-teman harus bisa membuat orang nonton channel teman-teman itu 4000 jam tonton, jam tayang, lama orang menontonnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, kepatuhan terhadap kebijakan. Channel harus memenuhi semua kebijakan YouTube, termasuk menonton pedoman komunitas, maksud saya ketentuan layanan dan kebijakan monetisasi YouTube. Nah, ini teman-teman, kalian tidak boleh meng-re-upload atau copyright dari channel-channel orang. Jadi benar-benar video yang kalian hasilkan itu adalah hasil dari jerih payah atau buah dari karya kalian sendiri. Nah, kemudian yang keempat ada akun AdSense. Akun AdSense ini berbeda dengan teknik pembuatan video tadi. Akun AdSense ini adalah tempat untuk kita menerima pembayaran. Kreator harus memiliki akun AdSense yang tertaut ke channel YouTube mereka untuk menerima pembayaran. Itu nanti kita bahas ya. Kemudian keamanan konten. Konten yang diunggah harus aman bagi pengiklan dan tidak melanggar hak cipta. Ini poin yang kelima. Jadi konten-konten yang kalian buat itu tidak boleh berbau sara, kemudian berbau konten dewasa atau berbau perang dan politik dan sebagainya. Ya sebenarnya bisa sih, kalau kita bisa aja ngakal-ngakalinya gimana caranya agar tidak terdeteksi melanggar panduan komunitas YouTube. Kemudian yang ketujuh, aktivitas yang konsisten. Channel harus menunjukkan aktivitas yang konsisten dan keterlibatan dari penonton, serta memenuhi kebijakan konten ramah pengiklan. Nah itu misalkan kalau saya saranin kalian mau bikin konten apa, kalau misalkan kalian mau bertanya itu bikin konten apa yang aman buat komunitas YouTube gitu. Nah, saya saranin kalian bikin konten seperti hobi, misalkan make up atau otomotif. Otomotif juga ada batasan ya. Kita tidak boleh menampilkan seperti kecelakaan atau mungkin yang sesuatu yang bermerah-merah gitulah. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Jadi tidak semua konten asal upload aja ke YouTube itu tidak boleh. Ya direkomendasikan sekali itu wajah kalian yang akan tampil. Nah, jadi untuk mengaktifkan monetisasi setelah memenuhi syarat di atas, kreator dapat mengajukan permohonan ke program partner YouTube. YouTube Partner Program maksudnya, atau YPP. Setelah diterima, kreator mulai dapat menayangkan iklan di video mereka dan mendapatkan penghasilan dari iklan tersebut. Serta sumber pendapatan lainnya seperti super chat. Super chat itu chat yang saat live, bisa di chat berbayar ya. Super stiker dan seperti stiker-stiker khusus yang akan menonjolkan channel kalian nanti di saat ada yang live streaming. Kemudian langganan channel. Proses pengajuan melibatkan peninjauan oleh tim YouTube yang dapat memakan waktu beberapa minggu. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa channel memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dan bahwa kontennya sesuai dengan standar YouTube. Nah, itu teman-teman. Jadi, setelah kalian melengkapi itu semua, maka akan muncul pertanyaan baru pasti ya. Kalau memang kalian mau serius bergerak di industri kreatif atau pembuatan video seperti ini. Kapan gaji YouTube masuk ke rekening? Nah, itu pertanyaan umum teman-teman. Dan di sini saya sudah catat, saya sudah rangkum. Pembayaran dari YouTube ke rekening kreator dilakukan melalui Google AdSense dan umumnya dilakukan setiap bulan. Berikut adalah rincian proses pembayaran. Nah, itu. Tanggal proses pembayaran. Pembayaran biasanya diproses antara tanggal 21 hingga 26 setiap bulan, asalkan penghasilan mencapai ambang pembayaran yang ditentukan. Biasanya $100 atau setara
dalam mata uang lokal ya. Kalau misalkan di Indonesia itu sekitar 1.300.000-an itu baru bisa masuk ke rekening kita. Kemudian estimasi masuk ke rekening. Nah, ini tidak sama dengan Indonesia, teman-teman, yang kita transfer langsung masuk. Ini berbeda. Setiap pembayaran diproses oleh AdSense, waktu yang dibutuhkan untuk uang tersebut masuk ke rekening bank kreator tergantung pada metode pembayaran yang dipilih dan bank yang digunakan. Biasanya uang akan masuk ke rekening dalam waktu 5 hingga 10 hari kerja setelah tanggal pemrosesan. Nah, ini sebenarnya tidak selama itu. Saya kemarin itu sekitar 1 harian baru masuk, karena berbeda ya, berbeda bank. Kemudian ambang batas pembayaran. Penghasilan harus mencapai minimal $100 sebelum pembayaran dilakukan. Jika penghasilan dalam 1 bulan belum mencapai ambang batas tersebut, penghasilan akan diakumulasikan hingga mencapai jumlah yang diperlukan untuk pembayaran. Jadi gini, misalkan teman-teman memiliki uang sekitar 700.000 di dalam rekeningnya dan itu tidak akan bisa masuk dalam bulan ini. Itu akan dicari lagi sampai dengan kalian mendapatkan 1.300.000, itu akan baru masuk ke rekening. Misalkan 3 bulan kalian baru mendapatkan 1.300.000, maka segitulah uang yang akan kalian terima gitu. Kemudian metode pembayaran. Metode pembayaran yang tersedia termasuk transfer kawat, wire transfer, cek, atau metode pembayaran lainnya tergantung pada negara tempat tinggal kreator. Transfer kawat biasanya adalah metode yang paling cepat dan efisien. Nah, kalau ini sistem kerjanya ini pihak YouTube lah yang tahu ya. Kita langsung ke poin berikutnya. Verifikasi informasi pembayaran. Pastikan informasi pembayaran di akun AdSense akurat dan terbaru. Kesalahan informasi dapat menyebabkan penundaan atau kegagalan dalam proses pembayaran. Nah, ini itu seperti kalau misalkan kalian salah dalam memasukkan nomor rekening atau mungkin tidak bisa menerima seperti notifikasi atau kode unik dari Google, maka uangnya tidak akan masuk. Jadi saya rekomendasikan kalian gunakan bank yang memiliki aplikasi mobile ya, seperti contoh nih BCA ada namanya My BCA atau mungkin BCA Mobile. Di situ tujuannya untuk kalian mengecek, dan setelah nanti kalian verifikasi nomor rekening, maka akan ada kode unik masuk ke handphone kalian atau dari history transfer. Nah, di situ kalian bisa lihat nanti apakah itu sudah masuk atau belum. Kalau masuk itu akan ada angka unik jumlah uang yang ditransfer oleh pihak Google AdSense, dan itu sebagai bentuk verifikasi. Dan setelah kalian masukin kode itu nanti, maka Google AdSense akan meminta kode tersebut, dan kalian masukkanlah kode itu ke kolom nanti yang disediakan oleh Google AdSense. Nah, itu untuk verifikasi rekening. Setelah itu kalian lakukan dan itu benar, maka akan ada satu tahap lagi, yaitu penerimaan PIN. Nah, penerimaan PIN itu nanti akan saya jelaskan teman-teman setelah ini. Kita akan lanjut dulu. Nah, jadi kalau misalkan uang kalian sudah masuk sekitar 1.300.000, itu terakhir dari langkah-langkah itu kalian harus memasukkan PIN lagi. Nah, untuk memastikan pembayaran itu berjalan lancar, penting bagi kreator untuk memeriksa dan memperbarui informasi pembayaran di akun AdSense mereka secara berkala dan memastikan bahwa mereka telah mematuhi semua kebijakan YouTube dan AdSense. Nah, itu teman-teman. Kemudian kita lanjut, berapa minimal gaji yang masuk ke rekening. Nah, ini pertanyaan umum saja yang saya ambil ya. Minimal gaji yang masuk ke rekening melalui Google AdSense adalah $100 atau setara dalam uang lokal. Berikut adalah rincian proses dan persyaratan terkait minimal pembayaran. Nah, kategori itu akan masuk di sini teman-teman. Ambang batas pembayaran. Penghasilan AdSense harus minimal $100 sebelum pembayaran dilakukan. Jika penghasilan bulan Anda belum mencapai jumlah ini, penghasilan akan diakumulasikan hingga mencapai $100 atau lebih di bulan berikutnya. Itu tadi saya jelaskan di awal. Kemudian periode akumulasi. Penghasilan yang tidak mencapai ambang batas dalam 1 bulan akan terus diakumulasikan sampai jumlah totalnya mencapai atau melebihi $100. Misalnya, jika Anda penghasilan $60 pada bulan Januari dan $50 pada bulan Februari, maka total penghasilan pada akhir Februari adalah $110 dan pembayaran akan diproses. Nah, gitu teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke yang ketiga, metode pembayaran. Metode pembayaran itu tadi seperti transfer ya, karena kita tinggalnya di Indonesia, jadi ya palingan caranya begitu, melalui transfer BCA atau BRI dan bank-bank yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, verifikasi akun. Sebelum menerima pembayaran pertama, Anda perlu menyelesaikan beberapa langkah verifikasi di akun AdSense, seperti memverifikasi alamat dan metode pembayaran. Pastikan semua informasi sudah benar dan terverifikasi untuk menghindari penundaan pembayaran. Nah, jadi itu teman-teman. Untuk memastikan bahwa Anda menerima pembayaran tepat waktu, selalu pantau penghasilan AdSense Anda dan pastikan semua informasi pembayaran diperbarui dan akurat di akun Anda.
Nah, jadi teman-teman, kalau untuk kalian yang baru memulai karir di dunia YouTube, itu seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, kalian tidak hanya bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube, kalian bisa juga menjual karya-karya kalian ke seseorang yang membutuhkan jasa kalian. Karena begini ya, YouTube itu menurut saya hanya untuk kalian memasarkan atau mempromosikan skill-skill kalian ya. Setelah orang melihat di akun YouTube kalian itu kalian memiliki kualitas dan pemahaman yang bagus tentang video, selain kalian dibayar oleh YouTube, maka kalian juga akan berhak mendapatkan pekerjaan atau mungkin menerima job dari seseorang karena kualitas video kalian yang telah terpercaya dengan track record yang baik di kanal YouTube kalian. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan, saya akan berusaha mencari tahu jawaban yang kalian tanyakan itu. Karena saya suka sekali kalau ada yang bertanya, dan jadi itu menjadi ilmu baru buat saya gitu ya. Jadi untuk kalian yang baru bergabung tadi, jangan lupa di-subscribe. Besok kita akan bahas apa lagi, masih terkait dunia YouTube. Sepertinya banyak orang-orang yang berminat untuk menjadi YouTuber di 2024. Mungkin untuk sementara cuma itu dulu teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.